Agama Islam, yang merupakan salah satu dari agama Samawi, lahir di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang bertugas untuk menyebarkan agama ini. Agama Islam semakin menyebar berkat peranan para sahabat Nabi dan para pendakwah ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Lalu, bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, atau yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Nusantara? Berikut cara-cara masuknya agama Islam ke Nusantara. Namun, sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol merah subscribe, like, dan komen. Dan bila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. 5 cara masuk dan menyebarnya Islam ke Nusantara. Perdagangan. Kepulauan Nusantara sejak zaman dahulu terkenal dengan rempah-rempahnya yang begitu melimpah. Tak heran, para saudagar dari belahan penjuru dunia saat itu menjadikan Kepulauan Nusantara sebagai tujuan perdagangannya. Tak terkecuali para pedagang Islam dari Timur Tengah juga ikut berdatangan ke kawasan yang berada di daratan Asia Tenggara ini. Hal ini diperkirakan terjadi pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Kedatangan para pedagang Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam ini tentu telah memberikan dampak terhadap pola interaksi pergaulan yang lebih bervariasi di kawasan Nusantara saat itu. Adanya interaksi pergaulan dagang tersebut, penduduk asli sedikit demi sedikit mulai mengenal agama baru yang banyak dianut para pendatang pedagang Timur Tengah tersebut. Dari situlah, para penduduk asli mulai tertarik dengan Islam. Apalagi para pedagang Timur Tengah ini terkenal dengan kejujuran dan keramahannya. Tidak hanya cukup tertarik saja, pada akhirnya banyak dari penduduk asli ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda penerimaan agama Islam menjadi keyakinan baru mereka. Dua, pernikahan. Para saudagar dari berbagai luar negeri yang datang ke wilayah Nusantara pada zaman dahulu tidak datang dan tinggal di wilayah yang mereka singgahi dalam waktu yang singkat. Mereka bahkan tinggal dan bermukim sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Keadaan seperti itu berlaku pula bagi mereka para saudagar Islam. Hal demikian dapat dimengerti karena alat transportasi zaman dahulu tidak secepat dan semudah zaman sekarang. Tidak seperti sekarang, begitu cepat dan mudah pergi ke negeri orang lain, begitupun sebaliknya, begitu cepat dan mudah kembali lagi ke negeri sendiri. Sehingga dirasa wajar pada saat itu, kalau mereka suka tinggal dan bermukim lama bahkan seperti layaknya penduduk setempat. Dengan begitu lamanya, mereka bisa tinggal dan bahkan bermukim di wilayah yang mereka datangi. Akhirnya, mereka pun dapat mengenal dekat satu sama lain dengan penduduk setempat. Tentu saja, termasuk dengan para kaum wanitanya juga. Dan tak sedikit akhirnya, para saudagar Islam ini menikahi kaum wanita setempat dan membawanya masuk ke dalam agama Islam. 3. Pendidikan. Di samping oleh para pedagang, masuknya agama Islam juga banyak diprakarsai langsung oleh para mubalik Islam. Memang, mereka datang ke Nusantara dari negeri seberang dengan membawa dagangan. Akan tetapi, profesi dan motivasi sesungguhnya dari mereka adalah sebagai pendakwah yang berniat awal memang ingin menyampaikan atau mentablikan ajaran agama Islam. Para pendakwah ini sengaja menyebarkan Islam lewat pertemuan-pertemuan atau halakoh-halakoh kecil. Dalam halakoh ini, disampaikannya ajaran-ajaran dan pengajian-pengajian keislaman sederhana yang mudah dipahami dan diikuti oleh kalangan masyarakat pada waktu itu. Semakin lama, halakoh-halakoh itu semakin banyak pengikutnya, dan tempatnya pun berpindah ke tempat ibadah berupa pengajian-pengajian di surau atau di musola. Dari asal-muasal pengajian di surau-surau inilah akhirnya menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih besar lagi, yang dikenal dengan nama pesantren.
Tercatat, beberapa pesantren pionir besar saat itu, semisal pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Wali Sunan Ampel, dan juga pesantren Sunan Giri yang digagas sendiri oleh Wali Sunan Giri. 4. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, menciptakan kebahagiaan lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Sebenarnya, tasawuf tidak bisa dikatakan sebagai salah satu sarana langsung yang dapat menyebabkan masuknya agama Islam ke Nusantara. Namun, ajaran tasawuf ini berperan secara tidak langsung dalam menggugah batin seseorang untuk lebih memahami Islam. Sehingga, sedemikian rupa, ajaran tasawuf ini dapat menunduk luluhkan, menarik, serta memantapkan hati seseorang untuk memeluk agama Islam. Dengan cara pendekatan tasawuf inilah, para wali dapat secara mudah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selain para wali, di Indonesia ada beberapa tokoh penyebar ajaran tasawuf yang terkenal. Di antaranya adalah Hamzah Pansuri, Samsudin, Syekh Abdul Somad, dan Nuruddin Ar-Raniri. 5. Kesenian. Sama halnya dengan tasawuf, di Kepulauan Nusantara, kesenian pun boleh dikatakan sebagai salah satu cara yang sangat ampuh dalam mengembangkan ajaran agama Islam, terutama pada awal-awal penyebarannya. Tidak berbeda dengan zaman sekarang, masyarakat di era abad ke-7 Masehi pun sudah membutuhkan suatu hiburan dan sudah sangat respek dengan sesuatu yang bersifat keindahan. Bedanya, pada zaman dahulu, ruang serta media kesenian dan keindahan tidak sevariatif dan seinovatif seperti layaknya zaman sekarang. Keadaan seperti itu justru dimanfaatkan oleh para pendakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam dengan menggunakan media kesenian yang notabene sebagai media yang banyak digemari masyarakat kala itu. Kesenian wayang, gamelan, tari-tarian yang dipoles ajaran bernuansa Islam tercatat sebagai sarana dan media yang cukup ampuh digunakan oleh para pendakwah dalam masa-masa awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Itulah 5 cara masuk dan menyebarnya Islam ke Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan merasa rugi untuk berbagi kebaikan dan tetap belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.